Halo semuanya, berjumpa kembali. Kali ini kita melanjutkan soal yang sebelumnya. Jadi ini video lanjutan dari pembahasan soal 1 sampai 5. Kita langsung saja di soal nomor 6 ini ada senar yang berbahan tembaga dengan rho 8 gram per cm pangkat 3 dan panjangnya adalah 2 meter. Luas penampangnya adalah 1 mm kuadrat. Jadi dari milimeter ke meter itu naik 3 ya, tapi ini karena pangkat 2 jadi 6. Berarti 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kemudian untuk gayanya itu 160 Newton. Tentukan frekuensi dasar berarti F0 dan F1. Kita jawab. P sama dengan akar F per A kali rho. Akar F-nya 160 dibagi 10 pangkat min 6 dikali, ini harus diubah teman-teman, dikali 1000 jadi 8000 kg per meter kubik ya. Jadi biar satuannya SI semua, 8000. Coret ini jadi pangkatnya, ini pangkat 4, pangkat min 4 ini dibagi 82, akar 2 per 10 pangkat min 4. B nya adalah 2 ya kali 10 pangkat 4. Nah ya, jadi 10 pangkat min 4 itu sama dengan 10 pangkat 4. Nah, di akar ini jadi 10 pangkat 2 akar 2 atau 100 akar 2 meter per sekon. Kemudian kita cari F0. F0 untuk dawainya adalah F per lambda 0 ya. Masih ingat ya, lambda 0-nya itu sama dengan 2L. Nah, ingat-ingat gambarnya ya. Jadi gambarnya yang sudah dikasih tahu di soal sebelumnya ya. Dibagi 2 kali L-nya 2. Kemudian kita bagi aja ini. Ini bagi 4 berarti 25 ya. 25 akar 2 Hz. Kemudian untuk F1-nya P per lambda 1. P lambda 1-nya sama dengan L ya, ingat. Jadi 100 akar 3 akar 2 bagi L-nya yaitu 2. Jadi 50 akar 2 Hz. Oke, ini jawabannya teman-teman. Jadi kalau kalian hafal gambarnya, pasti kalian cepat menjawabnya. Oke, gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Di soal nomor 7 ada Surya sedang berdiri di tepi jalan. Terdapat mobil ambulan melaju mendekati dan lewat di depannya. Mobil ambulan tersebut kemudian menjauhi Surya dengan kecepatan, berarti kecepatan sumber 72 km per jam. Ini sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian frekuensi sumber 720 Hz. Dan karena berdiri di tepi jalan itu kecepatan pendengarnya 0 dan kecepatan bunyi di udaranya 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi pelayangan yang didengar oleh Surya. Berarti ini mendekat dan menjauh ya. Oke. Jadi yang ditanya adalah delta F ya. Delta FP. Nah, kita cari dulu ini teman-teman. F1. F1 ya. Ini berarti saat ambulan mendekat. Nah, saat mendekat
Saat mendekat berarti F1P ya. FP1 gitu ya. V plus minus VS per V VP nih plus minus VS FS. Nah, karena ini mendekat, maka V plus VP ini V min VS ya, VS-nya minus ya, kali VS. Kemudian 340 plus 0 per 340 dikurangi 20 kali 720. 340 per 320 kali 720. Oke, terus jadi coret-coret hasilnya 765 Hz. Dan kita cari jauh. Nah, saat penjauh EP2 sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS kali FS. V-nya ini plus saja karena ini 0 ya. Karena VP ya, per V karena menjauh, VS-nya positif. Nah, ini positif. 340 plus 0 per 340 plus 20 Fs. 340, Fs-nya ini lupa diganti, yaitu 720 per 360, 720. Ini kita coret. Ini 36 bisa dibagi, ini 20 ya. 20 dikalikan 680 Hz. Oke, jadi delta Fp sama dengan Fp1 dikurangi Fp2. 765 Hz dikurangi 680 Hz. Nah, sama dengan 5, ini 85 Hz ya. Oke, itu jawabannya teman-teman. Semoga membantu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ada gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang desa Sukasari dengan intensitas 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Besar intensitas tersebut terukur di kota Bukit yang berjarak 200 km dari desa Sukasari. Gelombang gempa tidak mengalami redaman dari desa Sukasari. Tentukan letak sumber gempa tersebut. Ini gempanya. Kemudian ini desa Sukasari. Kemudian ini desa Bukit. Nah, dari Sukasari ke Bukit ini itu jaraknya 200 km ya. Kemudian ini jaraknya kita kasih R1 dan ini kita kasih jarak. Jadi dari gempa ke desa Bukit kita kasih nama R2 ya. R2 ini adalah R1 plus S. Baik, kita tulis yang diketahui. Ada M, besarnya itu 7,5 skala Richter ya, dan kemudian ada intensitas yang terdeteksi dari intensitas yang terukur dari kota Bukit, berarti IB 6 kali 10 pangkat 5 watt per meter kuadrat. Kemudian ada S, yaitu 200 km, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 meter. Ya. Kemudian yang ditanya R1 ya, jarak gempa dari Sukasari. Nah, kita jawab sekarang. Kita akan cari dulu IS. Jadi M tadi adalah MS sama dengan log IS ya. Ini tadi 7,5 sama dengan log IS kan. Nah, maka IS itu kan
10 pangkat 7,5 sama dengan log IS. Sorry, lognya udah hilang ya. Lognya sudah nggak ada. Yes. Oke. Jadi kita dapat IS-nya. Kita cari sekarang dengan persamaan. Kita cari R1 dengan persamaan IB per IS sama dengan, nah ini R-nya R1 per R2 kuadrat ya. IB per IS sama dengan R1 per R2 itu adalah R1 plus S dikuadratkan, teman-teman. IB-nya tadi 6 kali 10 pangkat 5 per 10 pangkat 7,5. Nah, ini R1 per R1 plus S kuadrat. Nah, ini kalian pakai kalkulator ya, karena kalau dihitung juga ribet ya. Ini 1,9 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini R1 per R1 plus S. Nah, maka ini kita akar. Di 1,9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan R1 plus S. Itu ya, teman-teman. Nah, dari sini kita dapat ini kalau diakar 0,138 R1 plus S. Nah, kalikan ini, kalikan ke sini 0,138 dikali R1 plus S sama dengan R1. 0,138 R1 plus 0,18 S sama dengan R1. Nah, ini kita pindahkan jadi 0,138 S sama dengan R1 min 0,138 R1. 0,138 S sama dengan ini 1 dikurangi 0,138. 0. Berarti ini 2, ini 9 ya. Berarti 6, ini juga 9, berarti 8,0. Ini 0,862 R1. Nah, ini 0,138, S-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat 5 ya. Terus dibagi dengan ini 0,862 sama dengan R1. Nah, kemudian kalian bisa cari pakai kalkulator. Kita dapat di sini 3200 meter. 32.000 meter sama dengan R1. Jadi R1-nya adalah R1 sama dengan 32.000 meter atau sama dengan 32 kilometer. Ya, jadi coba dulu aja kalian cari pakai kalkulator. Nah, nanti kalian akan dapat nilainya ya. Agak susah kalau kalian tidak pakai kalkulator ini dan tidak cepat. Yang penting konsepnya kalian paham. Semoga bisa membantu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9, ada stasiun pencatat gempa bumi yang terletak di tepi pantai mendeteksi bunyi gempa itu 12 menit lebih awal sebelum alat pencatat mencatat kedatangan gelombang gempa di lautan terbuka. Jika bunyi tersebut bergerak dengan kecepatan 600 meter per sekon dan cepat rambat bunyi di laut itu adalah 1800 meter per sekon, tentukan jarak pusat gempa ke stasiun pencatat gempa. Oke, yang diketahui itu ada waktu, tempuh, gelombang bunyi, itu TB, kemudian ada waktu, tempuh, gelombang gempa, itu TG gitu ya. Nah, untuk TG itu sama dengan TG sama dengan TB plus 12 menit.
Ya, jadi TP-nya lebih dulu ya. Maka TG itu sama dengan TP plus kalikan 12 kali 60 sekon itu kan 72 ya. 720 sekon. Nah, untuk VB gelombang bunyi itu 1800 meter per sekon dan untuk VG-nya 600 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya adalah S-nya. Kita jawab SB sama dengan SG sama dengan S. Kita ke sini aja. Maka ini SB itu adalah VB dikali TB sama dengan ini VG dikali TG. Ya. Jadi untuk VB-nya itu adalah 1800, TB-nya belum tahu, VG-nya tadi 600, TG itu adalah TB plus 720 sekon. Nah, ini kita kalikan. Ini kalikan. Jadi 1800 TB sama dengan 600 TB plus 43 2000. Nah, jadi ini kita pindah luas ya. Ini dikurangi 600 TB sama dengan 432.000. Ini jadinya 1200 TB sama dengan 43200. TB itu berarti 43200 per 1200 ya. Jadi kita dapat TB-nya 360 sekon. Nah, di sini kita cari S-nya. S sama dengan VB kali TB. VB-nya tadi ada 1800 kali 360 sekon. Ini meter, ini meter per sekon, ini sekon ya. Coret sekonnya. Jadi jawabannya adalah 648 ribu meter sama dengan 648 kilometer. Oke, itu nomor 9. Nomor terakhir ya dalam video ini, frekuensi nada dasar dari pipa organa tertutup adalah 220 Hz. Jika frekuensi nada atas ketiga pipa organa terbuka panjangnya sama dengan frekuensi nada atas pipa organa tertutup, besar kecepatan bunyi adalah 340 meter per sekon. Tentukan panjang pipa organa terbuka. Ini soalnya pernah kita bahas ya. Diketahui ya mirip-mirip. Jadi pipa A itu adalah pipa organa terbuka. Sedangkan pipa B itulah pipa organa tertutup. Jadi salah satunya ditutup. Untuk frekuensinya V0 B, nada dasar dari pipa organa tertutup berarti V0 B 220 Hz. Kemudian untuk kecepatan bunyi ya itu 340 meter per sekon, itu kita simpulkan V. Nah, di sini yang sama lah F3A sama dengan F2B. Nah, kita yang ditanya LA gitu ya. Panjang pipa organa terbuka. Nah, kita jawab. Kita tahu VOB itu sama dengan V per lambda ya, lambda 0. Nah, lambdanya 0 itu sama dengan V per 4 LB, teman-teman. Ya. Karena kan kalau pipanya
tertutup, ini tertutup ya. Itu kan gelombangnya kayak gini. Nah, jadi ini LB kan. Nah, ini adalah 1/4 lambda. Jadi LB ini sama dengan 1/4 lambda. Maka kalikan ini 4 LB sama dengan lambda ya. Ini kalikan ke sana 4-nya kan, gitu ya. Oke. Maka kita dapat ini 340 dibagi 4 dikali LB. Ini F0B-nya, FOB-nya adalah 220. Nah, maka kita bisa cari LB-nya, yaitu LB, kita pindah ruas, 340 per 4 kali 220. Nah, kita dapat tuh, ya, persamaannya V-nya. Oke, gini aja, kita nggak usah cari LB-nya ya, teman-teman, karena nanti kita akan bandingkan ini kan. Jadi, kita kalikan aja nih. Ya, ini kita kalikan 4-nya ke sini ya. Jadi 880 sama dengan V per LB gitu ya. Nah, terus F3A sama dengan F2B. F3A itu yang terbuka itu adalah 2V per LA ya. Sama dengan ini yang 5 per V 4 LB. Nah, ini kan. Jadi kita bisa tulis di sini, ini 2. Ini V-nya kita masukkan 340 per LA sama dengan ini 5 per 4. Ini kan V per LB. Ini V per LB kita tahu ini kan. Dikalikan aja 880. Kita bagi di sini. Jadi ini dibagi jadi 220. Itu teman-teman. Kemudian kita tinggal tukar aja ini. Ya. Ini sudah ya tadi ya, kita hapus. Ini tinggal ngitung aja sekarang. Jadi ini tinggal dikalikan atau tulis aja dulu 340 ini kali ya. Sama dengan per LA ini 5 kali 220. Nah, seperti itu. Nah, ini tukar jadi 2 kali 340 per 5 kali 220 sama dengan LA. Oke, apakah ada yang bisa kita bagi? Jadi, ini mungkin bisa sederhanakan nih, kalau dibagi 21, ini dibagi 2, 110. Berarti 340 bagi berapa? 550. Nah, sama dengan LA. Coret-coret. Berarti 0,62 meter. Nah, oke, jadi panjang pipa organ yang terbuka itu sekitar 0,62 meter ya. Ini sudah dibulatkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih. Kita nanti lanjut lagi di video selanjutnya. Kita bahas nomor 11 sampai 15.